语言爬满了甲骨。 Dewa surgawi keluar. Efek dari ini sangat besar. Namun, tiba-tiba, si Hao tidak dipanggil. Dia malah tinggal dengan damai di kediamannya. Si Xia menyuruhnya untuk memahami Dao dengan tenang, bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Jelas bahwa dia berharap Mosi akan mendapatkan bantuan melodi abadi dan memahami metode rahasia yang tak tertandingi, lalu menyerahkannya kepada klan surgawi. Generasi muda klan surgawi putus asa. Tingkat klan yang lebih tinggi tidak berurusan dengan si Hao, dan malah menyukainya, meminta orang-orang secara khusus menjaga sekitar danau dan mencegah orang lain mendekat. Segera setelah itu, semua orang memusatkan perhatian mereka pada masalah lain. Yunxi dan 3 jenius besar lainnya keluar dari isolasi, berhasil bergabung dengan batu mandat surga dan dengan demikian berjalan di jalan yang tak tertandingi. Efek dari ini sangat luar biasa. Ada 6 celestial besar selama era kuno, dan mereka akhirnya membangun klan mereka sebagai klan Kaisar Ranah yang lebih tinggi. Sekarang, orang-orang ini muncul lagi, meskipun mereka hanya benih sekarang. Yang sedikit disesalkan adalah sebelumnya ada 4 dari mereka, tetapi salah satu dari mereka terbunuh di tengah jalan. Untungnya, meskipun satu lagi terluka parah, dia masih dirawat. Sebuah sensasi pecah hari ini. Munculnya 3 jenius membuat mereka untuk sementara melupakan segala sesuatu yang lain. Mereka berdiri di sisi jalan, memanggil mereka. Ini melambangkan harapan dan kemuliaan. Mungkin mereka bisa sekali lagi memimpin klan surgawi untuk menguasai dunia. Ekspresi Red Spider Lily dan Fuku rumit. Ketika mereka melihat 3 ahli hebat yang ditonton semua orang, terutama gadis berpakaian ungu itu, sulit bagi mereka untuk menyembunyikan kekecewaan mereka. Di masa lalu, Yunxi seperti mereka, tidak menjadi terkenal karena kekuatan bertarung atau kultivasinya, melainkan dari penampilannya yang cantik. Dia peringkat dalam 3 mutiara mereka. Sekarang, batu mandat surga mengubah segalanya untuknya. Ada batu hancur di klan yang disebut mandat surga yang dapat menguji potensi generasi muda, dan apakah mereka benar-benar dapat bergabung dengan batu mandat surga sejati. Melalui tes ini, dia, bersama dengan sekelompok besar orang, menuju ke tanah misterius, akhirnya berdiri di atas yang lain dan bergabung dengan batu surgawi. Mulai sekarang, jalannya akan sangat berbeda. Pada kenyataannya, ini tidak terlalu langka. Perlombaan surgawi sangat istimewa. Mereka dibagi menjadi 2 tahap, manusia dan surga. Mereka mungkin tidak begitu luar biasa di panggung manusia, tetapi ketika mereka mencapai surga, mereka mungkin meledak dengan potensi. Setelah mendapatkan batu mandat surga dan sepenuhnya bergabung dengannya, itu berarti ketiganya akan memiliki potensi yang tak ada habisnya. Panggung surga mereka pasti akan mengejutkan dulu dan sekarang. Adapun yayasan mereka sebelumnya, itu tidak masalah sama sekali. Manusia ke surga pada awalnya merupakan proses kelahiran kembali. Semua jalan yang telah dilalui akan diperbaiki. Memulai lagi dari awal justru merupakan langkah pertama dari jalan dari manusia ke surga. Panggung manusia tidak penting, yang penting setelah melangkah di jalan ini, setelah proses kelahiran kembali, mereka akan benar-benar melonjak dengan kecemerlangan yang seharusnya dimiliki panggung surga. Bagaimana mungkin Red Spider Lily dan Fuku tidak sedih? Seseorang yang awalnya sama-sama terkenal kini telah menjadi salah satu anggota klan yang paling penting. Penampilan Yunxi tidak kalah dengan mereka, juga kecantikan yang luar biasa. Namun, status dan pencapaiannya di masa depan akan berkembang pesat, jauh melampaui milik mereka sendiri. Di masa depan, Yunxi akan menguasai dunia di bawah langit, menjadi seseorang di dunia yang berbeda dari mereka. Pada saat ini, semua orang di klan surgawi melihat ke arah Yunxi. Pakaian ungunya berkibar-kibar, rambutnya lembut dan bersinar. Dahinya putih berkilau, alisnya yang indah mengerut. Matanya yang besar seperti batu permata, bibir yang indah cerah, tubuh yang anggun dan ramping, seluruh tubuhnya luar biasa cantik seperti peri yang baru saja keluar dari lukisan. Dia terlalu cantik. Selain itu, sekarang ada pesona pada tubuhnya yang memisahkannya dari masa.
Ini adalah hasil dari penggabungan dengan batu mandat surga, memperoleh persetujuan surga, kebijaksanaan dunia. Sekarang dapat dikatakan bahwa dia memiliki gaya luar biasa yang tak tertandingi di generasinya. Banyak dari generasi muda klan surgawi menatap tanpa sadar. Mata mereka tertuju padanya, merasakan semacam rasa malu pada inferioritas mereka. Selain Yunsi, dua lainnya adalah laki-laki. Mereka juga menarik perhatian orang. Salah satu yang lain mirip dengan Yunsi, mereka tidak bisa dianggap sangat kuat di antara para celestial muda, tapi kali ini, karena takdir besar mereka, bangkit, mendapatkan batu mandat surga dan bergabung dengannya. Adapun orang lain, dia bahkan lebih mempesona. Dia juga memiliki rambut ungu seperti Yunsi, cerah dan bersinar seperti air terjun. Ada aura surgawi yang unik baginya. Ini adalah pria yang luar biasa. Namanya Yuyu. Sosoknya tinggi dan ramping, kokoh seperti naga. Kulitnya berkilau dan cemerlang, tampak seperti makhluk abadi yang turun ke dunia sekuler. Matanya jernih, alisnya mencapai pelipis. Dia tampan dan heroik dalam penampilan. Ini adalah jenius klan surgawi yang paling kuat. Dia adalah bakat yang luar biasa, awalnya sudah mengejutkan. Sekarang setelah dia menerima persetujuan batu mandat surga, dia menjadi lebih menakutkan, sekarang tak tertandingi. Banyak wanita muda berteriak dari kedua sisi jalan, mata mereka dipenuhi dengan keindahan yang luar biasa. Mereka semua melihat ke arahnya, karena Yuyu sudah menjadi ahli nomor 1 dari Celestial Rache sebelumnya. Setelah bergabung dengan batu mandat surga, pencapaian masa depannya tidak mungkin untuk dinilai. Sama seperti bagaimana semua pria muda menatap Yunsi, semua wanita muda menatap Yuyu. Beberapa orang tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka dan berteriak dari samping. Red Spider Lily dan Fuku menghela nafas. Ketika mereka melihat Yunsi dan Yuyu berjalan bersama, itu benar-benar kombinasi yang ideal. Gaya berjalan mereka identik, berjalan bahu-membahu. Mereka merasakan sedikit kepahitan di dalam. Mereka tahu bahwa jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, ini akan menjadi seperti sepasang batu giok. Selalu ada tradisi bahwa makhluk surgawi yang paling kuat dan sempurna akan berjalan bersama. Red Spider Lily dan Fuku juga merasa kagum pada Yuyu, tetapi sekarang, mereka berdua tidak berdaya untuk bersaing untuknya. Hubungan Yunsi dan Yuyu terlihat begitu dekat sehingga sulit bagi orang lain untuk berjalan di antara mereka. Itulah mengapa Red Spider Lily dan Fuku merasa sedikit sedih, bahkan memikirkan beberapa pemikiran yang berbeda. Jadi bagaimana jika mereka akhirnya menjadi sahabat Dao dengan Moshi yang penuh kebencian itu? Mungkin hanya berdasarkan bakat, Moshi tidak boleh kalah dengan Yuyu, kan? Keduanya langsung ketakutan. Apakah ini keputusasaan? Mereka sebenarnya mencari kepercayaan diri seperti ini untuk membandingkan diri mereka dengan Yunsi, bahkan menggunakan hubungan yang mereka miliki dengan pemuda yang penuh kebencian itu. Bagaimana menurut kalian semua? Sekarang setelah 3 makhluk muda agung kita keluar, bisakah mereka menekan Moshi? Seseorang tiba-tiba berkata. Mereka pasti tidak kalah dengan dia. Satu orang berkata dengan tegas. Dia kemudian menjelaskan, alasan mengapa Moshi bisa mengangkat batu Flying Immortal, berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Sejati, adalah karena dia memiliki beberapa materi abadi khusus pada dirinya. Informasi ini membuat banyak orang terkejut. Setelah memahami lebih detail, tidak ada yang tidak senang. Mereka sekarang mendapatkan kembali sedikit kepercayaan diri. Bagaimanapun, aku yakin dia bukanlah lawan Yuyu. Bakat luar biasa klan saya bergabung dengan batu mandat surga, jadi siapa yang bisa bersaing dengannya? Banyak celestial muda mengangguk setuju. Mereka sebelumnya adalah klan kaisar. Begitu bakat luar biasa muncul, itu pasti akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Sekarang dia bergabung dengan batu mandat surga juga, dia ditakdirkan untuk mendominasi semua orang lain di generasinya. Apakah Moshi benar-benar kuat? Sambil berjalan di jalan dan dilihat oleh puluhan ribu pasang mata, Yuyu berbicara. Dia melihat ke arah kecantikan yang berjalan bersamanya. Yunsi mengangguk dan berkata, sangat kuat.
Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan 3 ahli paling kuat dari generasi mereka juga menyebutkan orang itu. Dia membunuh Raja Perang. Pemuda lain yang bergabung dengan Batu Mandat Surga angkat bicara. Ketika beberapa orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika Yu Yu mendengar ini, dia juga mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa seorang kaisar perang muda mungkin muncul di antara generasi perlombaan perang ini. Saya sebenarnya menantikan penampilan individu ini. Matanya jernih, gayanya elegan dan percaya diri. Karakternya luar biasa. Ketiganya membentuk persahabatan. Mereka awalnya ingin melihat Si Hao, tetapi mereka kemudian diberitahu bahwa dia sedang menjalani pelatihan isolasi dan tidak bisa keluar untuk menemui mereka. Sementara itu, tingkat yang lebih tinggi dari klan surgawi sedang dalam diskusi. Kita sudah keluar, jadi kita harus bertemu Moshi. Dia benar-benar dapat mengangkat batu Flying Immortal dan melalui itu memicu tulisan suci yang tak tertandingi, tangguh. Dia benar-benar tidak bisa diganggu sekarang. Beri dia lingkungan pemahaman Dao terbaik. Tidak ada yang diizinkan mengganggunya. Di istana yang diselimuti kabut, beberapa dewa surgawi yang agung berbicara dengan ekspresi serius. Mereka semua menyukai pemuda luar itu, berharap dia bisa mendapatkan teknik yang sempurna di hari-hari berikutnya. Ini juga berarti bahwa ras surgawi akan mendapatkan warisan yang tak tertandingi. Semua orang-orang yang saya kirim di belakang telah kembali. Mungkin ada kabar baik. Dewa surgawi Kituo berbicara. Dia bertepuk tangan, membiarkan sosok kosong masuk. Semua orang menjadi tertarik. Itu karena ini adalah seseorang yang mereka kirim ke klan perang untuk memahami kebenaran. Melalui beberapa cara khusus, kami memperoleh kebenaran. Seorang raja perang muda memang terbunuh di dataran darah. Angka kekosongan dilaporkan. Klan perang benar-benar menjaga ketenangan mereka, menyegel semua informasi. Berita tentang ini belum menyebar ke dunia luar. Dewa surgawi tersenyum dingin. Mereka membunuh jenius mandat surga, sementara pihak lain kehilangan seseorang juga. Ini nyaris tidak membuat segalanya seimbang. Saya juga melaporkan kepada yang hebat bahwa klan perang menyegel semua berita, karena peristiwa tidak biasa lainnya terjadi. Orang yang membunuh raja perang tidak memiliki identitas biasa, kata sosok kosong itu. Oh, apa yang tidak biasa? Dewa surgawi yang diselimuti istana kuno yang kabur yang melepaskan tekanan kuat bertanya. Dikabarkan bahwa dia adalah Huang. Ketika kata-kata ini diucapkan, aula istana menjadi sunyi. Kemudian, aura mengerikan yang tak tertandingi meletus. Jelas bahwa beberapa dewa surgawi terkejut. Ini sebenarnya Huang. Dewa surgawi berdiri dengan suara teng. Matanya mengalir dengan kilau yang menakutkan. Rantai magis dewa surgawi terjalin dalam kehampaan. Meskipun mereka tinggi di atas orang lain, mereka masih mendengar nama ini. Di Origin Sky Secret Realm, Raja Iblis Muda Huang membantai talenta muda yang luar biasa dari semua area, membunuh lebih dari 1 talenta luar biasa dan juga mendapatkan lembaran emas. Sebagai klan surgawi, mereka secara alami diberitahu. Leluhur kuno, Celestial tua, telah mengatakan bahwa ini mungkin warisan Kaisar Petir. Tidak heran klan perang menyegel berita ini. Jadi ternyata seperti ini. Saya rasa mereka mungkin mengambil risiko karena putus asa dan menangkap Raja Iblis Muda Huang. Seorang dewa surgawi berbicara. Ini jelas bukan masalah kecil. Raja Iblis Muda Huang memiliki teknik yang sangat berharga. Siapa yang akan mencoba berkomplot melawannya? Dia benar-benar muncul di balapanku. Aku benar-benar tidak akan pernah memikirkan ini. Dewa surgawi lainnya tertawa keras. Bagaimana kita harus memperlakukan masalah ini? Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Huang memiliki rahasia besar pada dirinya. Teknik berharganya yang tak tertandingi mengejutkan dunia. Siapa yang tidak ingin menangkapnya dan mendapatkan apa yang dimilikinya? Sementara itu, dari sudut pandang lain, dia sebelumnya telah membuat pewaris istana abadi menderita kerugian besar. Bakat alaminya mengejutkan. Jika mereka membesarkannya, dia mungkin menghasilkan efek intimidasi yang menakutkan. Panggil dia dulu.
Kami ingin bertemu dengannya. Seorang dewa surgawi berkata. Segera setelah itu, Si Hao keluar dari isolasi. Dia dibawa ke istana kuno ini. Orang-orang yang menunjukkan jalan kaget, karena biasanya hanya sedikit orang yang bisa masuk ke tempat ini. Aula istana ini sangat kuno. Itu sering digunakan untuk memutuskan hal-hal besar. Si Hao punya firasat buruk. Hal-hal tidak bisa disembunyikan lagi. Dia memasuki istana kuno yang diselimuti kabut di sepanjang tangga dan bertemu dengan para dewa surgawi. Selain itu, dia terkejut menemukan bahwa Yun Si dan dua pemuda lainnya juga ada di sini. Mereka diizinkan untuk tetap di samping dan mendengar rahasia. Mereka dibesarkan sebagai anggota inti klan. Siapa sebenarnya kamu? Seorang dewa surgawi berbicara. Ada martabat yang menakutkan baginya. Dia duduk di sajadah, dikelilingi oleh sedikit kabut yang kacau. Dia misterius dan kuat. Pada saat ini, Si Hao tenang. Karena semuanya sudah mencapai kondisi ini, dia tetap sangat tenang. Aku Huang. Apa? Di samping, Yun Si terkejut. Mata indahnya melebar. Yuyu dan makhluk tertinggi muda lainnya juga terkejut, menunjukkan ekspresi keheranan. Mereka merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Orang ini sebenarnya memiliki identitas seperti ini. Di atas, para dewa surgawi terdiam. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu jujur, secara langsung mengungkapkan identitasnya sendiri. Tempat ini segera tenggelam dalam keadaan hening. Dia adalah Huang, orang yang memiliki kitab abadi Kaisar Petir, lembaran emas. Saat ini, dia berada di kota surga. Semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Istana terdiam. Kabut meringkuk. Beberapa dewa surgawi duduk di sajadah, tidak jelas dan kuat. Tidak ada yang membuka mulut mereka untuk mengatakan apa-apa. Itu sangat tenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Rambut ungu Yun Si halus dan berkilau, wajahnya yang menawan penuh kejutan. Mosi yang dia jalani selama ini sebenarnya adalah Huang. Dia memiliki identitas lain ini. Yuyu memiliki penampilan yang mengesankan. Matanya bersinar terang saat dia menatap pemuda yang tenang di depannya. Ini adalah Huang. Orang yang telah membunuh talenta luar biasa, dan membunuh raja perang sebenarnya seperti ini. Di dalam istana, suasananya sangat tegang dan berat. Si Hao berdiri di sana, menunggu hasilnya. Dia tahu bahwa hal-hal akan sangat berbahaya sekarang setelah dia mengungkapkan identitasnya. Tidak peduli sekte besar mana itu, akan sulit bagi mereka untuk tidak terpikat. Bagaimanapun, sihir Kaisar Petir dikenal sebagai teknik surgawi, kitab suci abadi yang mengatur dunia di tempat surga, memberikan penghakiman surgawi di dunia ini. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Bahkan keberadaan terlarang pun akan terasa tergerak. Dari mana asal kamu? Kamu dari sekte apa? Salah satu dewa surgawi yang dikelilingi oleh kabut berbicara dengan tenang tanpa ada fluktuasi dalam suaranya. Kabut kacau di dalam istana kabur. Ada tekanan besar di sini. Saya datang dari kedalaman terlarang yang tidak berpenghuni di luar 3.000 provinsi. Si Hao menjawab. Saat ini, dia menenangkan dirinya, matanya tidak menunjukkan jejak riak saat dia menatap para dewa surgawi. Ketika kata-kata ini diucapkan, tidak ada satupun di antara tokoh tingkat yang lebih tinggi dari klan surgawi yang tidak terguncang. Namun, sebagai dewa surgawi, mereka memilih untuk tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan di wajah mereka. Mereka masih terlihat tenang, tetapi gelombang besar mengaduk di dalam hati mereka. Pemuda ini berasal dari daerah tak berpenghuni yang mengerikan itu. Mereka memendam kecurigaan dan melampirkan nilai luar biasa untuk ini. Itu karena tempat itu mewakili yang aneh, kuat, menakutkan, dan misterius. Itu penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan teror. Bahkan klan surgawi tidak akan begitu hebat untuk percaya bahwa mereka dapat menaklukkan tempat seperti itu. Apakah ada warisan di wilayah yang tidak berpenghuni? Dewa surgawi berbicara, tidak mengungkapkan emosi manusia. Klan saya tinggal di dalam, tetapi saya tidak bisa membicarakannya. Si Hao terus tetap tidak budak atau sombong saat dia menjawab pertanyaan dewa surgawi. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menggunakan nama ini sebagai tameng,
karena mungkin itulah satu-satunya cara dia bisa melindungi dirinya sendiri. Yunsi merasa ini sulit dipercaya. Wajah cantiknya penuh kejutan. Pemuda yang telah melakukan perjalanan ratusan ribu li dengannya sebenarnya sangat misterius. Di dalam istana, para dewa surgawi itu terdiam, tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tak satu pun dari mereka bisa menenangkan diri. Di era kuno, klan surgawi sangat mulia. Ada 6 celestial besar yang muncul di dunia ini, mendirikan klan kaisar dan memerintah dunia. Semua orang menghormati mereka. Justru 6 ahli hebat inilah yang membawa mereka kejayaan tanpa akhir, tetapi setelah mereka memasuki daerah tak berpenghuni yang tak terbatas itu, hal yang tak terduga terjadi. Mengenai 6 celestial besar, setiap kali nama mereka disebutkan, siapa yang tidak akan menghormati mereka, siapa yang tidak akan merasa takut. Itu adalah legenda yang tak terkalahkan. Namun sekarang, hanya satu yang kembali hidup-hidup. 5 lainnya tidak terlihat. Di dalam istana, para dewa surgawi yang agung terdiam. Bagaimana mungkin mereka tidak mementingkan hal ini? Jika apa yang dikatakan pemuda ini benar, maka mereka harus memperlakukannya dengan serius. Mereka tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan. Ini mungkin peristiwa yang sangat penting. Berasal dari wilayah itu, apakah kamu merasa itu berbeda dari dunia luar? Seorang dewa surgawi bertanya, tatapannya dalam saat dia menatap pemuda di bawahnya. Si Hao gemetar dalam hati. Apakah mereka mencoba mengujinya? Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa membuat mereka mempercayainya hanya dengan satu kalimat, juga tidak bisa mengintimidasi mereka. Orang-orang ini penuh dengan pengalaman, mata dan bulu mata mereka jernih, tidak mudah ditipu. Leluhur telah menginstruksikan saya untuk tidak mengatakan apapun tentang tempat itu, kata si Hao. Itu karena dia benar-benar tidak tahu, sementara klan surgawi memiliki leluhur tua yang kembali hidup-hidup, jadi dia harus sedikit banyak tahu. Jika dia mencoba mengatakan apa-apa lagi, dia akan menyerahkan diri. Pikiran si Hao bergetar. Dia merasa akan sulit untuk menghadapi apa yang akan terjadi hari ini. Mosi, kamu, apakah Huang? Dari samping, Yun Si berbicara. Dia cantik dan menakjubkan, seluruh tubuhnya berkilau dan bersinar. Kulitnya seputih salju dan tembus pandang. Hanya saja, saat ini, ekspresinya rumit. Saya, si Hao mengangguk. Yun Si membuka mulutnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka telah bepergian bersama selama ini, namun dia bahkan tidak tahu identitas aslinya. Kemudian, para dewa surgawi mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Mereka tidak dengan santai tersenyum dan malah berbicara dengan kekaguman dan kesungguhan. Mereka membuatnya terasa agak sulit untuk bernafas di sini. Si Hao menjawab pertanyaan satu demi satu dengan ekspresi tenang. Baiklah, kamu boleh pergi. Dewa surgawi Kituo berbicara, menyuruhnya pergi dari istana. Tempat ini memasuki keadaan hening. Si Hao menatap kosong. Semua orang membawanya keluar dari tanah suci yang penting ini. Dia berjalan cukup jauh, tidak menunjukkan ekspresi apapun selama ini, tidak mengungkapkan kegembiraan atau kemarahan. Di istana, para dewa surgawi berbicara di antara mereka sendiri. Mereka semua berdiskusi dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Apakah Anda semua percaya kata-katanya? Kituo bertanya. Tentu saja tidak. Salah satu dari mereka membawa senyum acuh tak acuh. Yang lain mengangguk. Ekspresi mereka semua santai. Mereka tidak percaya si Hao berasal dari daerah tak berpenghuni. Mereka memahami beberapa kebenaran yang sebenarnya. Di samping, 3 makhluk muda tertinggi terkejut. Mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka mulai meminta petunjuk kepada dewa-dewa surgawi. Bagaimana mereka sampai pada keputusan ini? Kituo dengan acuh tak acuh berkata, lupakan tentang kinerja di Origin Sky Secret Realm, serta bagaimana para master sekte itu semua mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator yang longgar, sama seperti dewa surgawi sendiri, bagaimana saya bisa ditipu dengan begitu mudah? Saya secara alami memiliki indera surgawi saya sendiri untuk penghakiman. Ini adalah intuisi dewa surgawi. Mereka dengan hati-hati berpikir untuk diri mereka sendiri, dan mereka selalu merasa, melalui indera surgawi mereka,
bahwa kata-kata si Hao tidak benar. Berani menipu kalian semua, itu sama dengan tidak menghormati Dewa Surgawi, Yu Yu mengerutkan kening. Jenis sikap apa yang harus kita gunakan dengan tepat, untuk menghadapinya? Seorang Dewa Surgawi berbicara, ini adalah topik yang sulit. Para Dewa Surgawi semuanya berkonflik secara internal. Bagaimana seharusnya mereka memperlakukan pemuda ini? Kitab suci Kaisar Petir tidak bisa dilewatkan begitu saja. Mereka ingin mendapatkannya. Jenis metode rahasia yang tak tertandingi ini akan sangat bermanfaat bahkan bagi leluhur kuno, surgawi tua. Mungkin dia bisa maju selangkah lebih maju. Selain itu, bakat pemuda ini juga cukup mengejutkan, mampu membuat pewaris istana abadi sangat menderita. Dia benar-benar tangguh. Jika mereka bisa mengasuhnya dan menjadikannya pelindung klan surgawi, nilainya terlalu besar. Aku merasa kita harus mendapatkan lensa tulang klan untuk mengamatinya dan melihat kebenarannya. Seorang dewa surgawi berkata. Beberapa orang mengangguk, menyatakan persetujuan mereka. Mungkin kita harus membiarkan dia mempelajari metode melodi abadi terlebih dahulu. Kita bisa membicarakan ini nanti. Jelas bahwa mereka sangat peduli tentang si Hao yang meminjam batu Flying Immortal untuk memahami metode yang tak tertandingi. Mereka ingin memahami dan mendapatkan rahasianya. Itu akan memberinya waktu, dan memberi kami waktu juga. Tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Sebelum itu, kita dapat berkomunikasi lebih sedikit dengannya. Jika dia mau tinggal di belakang, apa salahnya mengolahnya menjadi pelindung Dao? Seorang dewa surgawi berkata. Yang lain mengangguk. Ini adalah saran yang matang dan dapat diandalkan. Jika itu masalahnya, mereka dapat membina pemuda ini, memberinya waktu untuk naik ke tampuk kekuasaan dan akhirnya menjadi individu yang sangat kuat yang dapat mengabaikan lusinan provinsi. Ini pasti akan membawa manfaat tanpa akhir bagi klan surgawi. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi dengan ini untuk saat ini. Kami akan membuatnya memahami batu Flying Immortal terlebih dahulu. Teknik berharga itu dan kitab suci Kaisar Petir keduanya sangat penting. Tentang topik ini, pendapat mereka kurang lebih sama. Ada satu titik di mana kita harus waspada. Dia patuh sekarang, tetapi jika dia merasakan kebencian di masa depan, begitu dia tumbuh dewasa, itu mungkin menjadi bencana. Ketika para dewa surgawi yang agung ini pergi, seseorang mengatakan ini. Semua orang mengangguk, sedikit gemetar dalam hati. Si Hao kembali ke kediaman tepi danau kecil. Hanya setelah waktu yang lama dia tenang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, bagaimana ras surgawi akan memperlakukannya, atau keputusan seperti apa yang akan mereka ambil. Namun, semuanya damai, seolah-olah belum terjadi apa-apa. Dewa sejati Sisia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu berpikir terlalu banyak dan hanya fokus pada pemahaman dan kultivasinya. Si Hao terdiam. Dia menyadari bahwa situasi yang sulit dan berbahaya akan segera terjadi. Kedamaian itu akan hancur. Hari-harinya yang damai di klan surgawi akan segera berakhir. Dia tahu bahwa ras surgawi sangat peduli dengan pemahamannya saat ini dan terlebih lagi ingin mendapatkan kitab suci Kaisar Petir. Mereka tidak segera mengambil keputusan dan mengambil tindakan karena dia tidak bisa melarikan diri. Selama dia berada di dalam kota surga, mereka memiliki lebih dari cukup waktu untuk menuntut hal-hal itu. Mungkin masih ada beberapa yang berpikir untuk mendorong pertumbuhanku sehingga aku bisa melawan para ahli klan kaisar itu, kan? Dia berkata pada dirinya sendiri. Si Hao memasuki keadaan meditasi, memulihkan dirinya ke keadaan paling tenang dan optimal. Dia diam-diam berpikir untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, dia mulai memahami tangan surga. Setelah hari itu, tidak ada yang datang untuk mengganggu si Hao, memberinya lingkungan kultivasi yang damai. Bahkan para celestial muda yang mencoba menimbulkan masalah tidak muncul. Si Hao tidak memikirkan hal lain. Dia hanya fokus pada teknik dan Dao. Melaporkan, ada ahli perlombaan perang yang telah muncul di wilayah luar ras surgawi saya. Beberapa hari kemudian, seseorang melaporkan, memberitahu tokoh tingkat yang lebih tinggi dari klan surgawi tentang beberapa berita. Mungkinkah mereka masih ingin melawan kita?
datang ke provinsi surga, memasuki wilayah kita. Mereka harus melupakan tentang dilepaskan dengan ringan kali ini. Dewa sejati mencibir. Kemudian, beberapa ahli yang kuat keluar dan menyelidiki secara pribadi. Mereka memahami arti sebenarnya dari peristiwa ini. Mungkinkah perang benar-benar akan pecah? Segera setelah itu, genderang surgawi terdengar, mengejutkan para dewa surgawi. Kenapa drumnya berbunyi? Kituo muncul, ekspresinya muram. Segera setelah itu, dewa surgawi besar lainnya turun. Mereka semua menantikan beberapa dewa sejati itu. Senior, semuanya tidak baik. Dewa surgawi dari klan perang telah muncul. Dewa sejati berbicara dengan wajah pucat. Mereka menangkap jejak dewa-dewa surgawi dan merasa bahwa segala sesuatunya berubah menjadi lebih buruk. Mereka segera bergegas untuk memberikan laporan. Sepertinya mereka tidak bisa duduk diam lagi dan datang untuk Huang. Kata Kituo. Orang yang membunuh Raja Perang dari perlombaan perang adalah Huang. Terlepas dari aspek apa seseorang melihat ini, tidak mungkin mereka akan menganggap masalah ini sebagai masalah. Yang pertama adalah untuk membalas dendam, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan teknik berharga yang tak tertandingi yang dia miliki. Sekarang, orang-orang War Clan akhirnya tiba, mengungkapkan keberadaan mereka. Datang ke kediaman klan saya, namun Anda semua masih ingin dilepaskan dengan mudah. Seorang dewa surgawi mencibir. Niat membunuh tak berwujud merasuki udara. Mereka pasti akan membalas dan membunuh para ahli klan perang. Terakhir kali, mereka disergap di dataran darah, menyebabkan mereka sangat menderita. Mereka ingin membalas dendam untuk beberapa waktu. Ras surgawi dulunya adalah klan kaisar dari alam yang lebih tinggi. Meskipun mereka telah menurun sejak zaman kuno, masih belum ada orang yang berani datang mengetuk pintu mereka. Mereka memutuskan untuk benar-benar menyapu semua penyusup. Paman bela diri, tidak bagus, kami telah menemukan perahu tulang dari sekte besar lainnya. Mereka melakukan perjalanan melalui kekosongan ke wilayah klan surgawi kita. Ada dewa surgawi yang mengawasi mereka. Seseorang kembali dan tiba-tiba melaporkan. Semua orang menatap kosong, dan kemudian mereka mengerutkan kening. Bahkan mata Kituo dan tokoh-tokoh tingkat tinggi lainnya mengintimidasi saat mereka menatap ke kejauhan. Segera setelah itu, seseorang melaporkan bahwa kapal perang tingkat dewa surgawi muncul 100.000 li. Ada ahli kuat yang ingin memasuki kota surga dan mendapatkan audiensi. Saya mengerti. Klan perang merilis informasi. Mereka tidak berani melawan klan saya, dan malah datang untuk menekan kami bersama dengan beberapa klan besar. Dewa surgawi Kituo sampai pada kesimpulan ini. Para dewa surgawi sudah mengerti apa yang terjadi. Situasi yang sulit dan berbahaya telah tiba. Kediaman klan surgawi pasti akan mengalami badai yang sulit untuk ditenangkan. Orang-orang itu semua datang untuk Huang, untuk kitab suci abadi. Film pun berakhir.